Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih menyaksikan Sara Sehat 100 Ekonom Indonesia 2025 yang dengan bangga diselenggarakan oleh CNBC Indonesia dan Indef. Acara ini didukung oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Telkom Indonesia, dan PT PLN Persero. Pagi tadi kita telah simak bersama dialog eksklusif dengan dua klaster dengan bahasan dialog seputar hilirisasi, lalu kedaulatan energi dan kedaulatan pangan. Dan di kesempatan siang ini kita masih akan melanjutkan dialognya, masih dipandu dengan moderator kita Ibu Alfiliani. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Mbak Safrina. Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi yang kedua ini ada 3 topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu terkait dengan pendidikan dasar dan menengah, kemudian nanti ada dari kesehatan, ya Kementerian Kesehatan, dan yang terakhir adalah tentu yang kita tunggu-tunggu adalah terkait dengan fiskal, karena semua orang sangat menunggu-nunggu apa ini kaitannya dengan fiskal dengan masyarakat dan dunia usaha. Baik, untuk tidak memperpanjang lagi, saya persilahkan, saya undang ke atas pentas Bapak Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Terima kasih Pak sudah hadir di tengah-tengah 100 Ekonom pada hari ini yang tentu saja sangat concern pada pendidikan. Terima kasih Pak sudah hadir. Bapak. Baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin sebelum saya bertanya pada Bapak, saya melihat ada beberapa hal yang sekarang ini menjadi persoalan di dalam pendidikan kita terkait dengan peningkatan literasi Pak, numerasi, dan kemudian juga sains dan matematika yang merupakan kalau kita lihat fondasi utama dari daya saing tenaga kerja, karena nanti ujung-ujungnya tenaga kerjalah yang menjadi ujung tombak daripada pendidikan ya Pak ya. Nah kemudian kalau melihat juga rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 itu 9,22 tahun, setara dengan kelas 9 SMP ya Pak ya. Kemudian jauh dari target 12 tahun, kalau pemerintah kan menargetkan 12 tahun gitu ya Pak. Sekarang baru 9,22. Nah akses internetnya sudah banyak sekitar 80%, tapi hanya 27 yang memanfaatkan secara daring. Nah ini juga optimalisasi secara daringnya belum optimal. Lalu 68% siswa masih belajar di luar jam sekolah. Ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian. Lalu kalau kita lihat lagi akses pendidikan yang semakin luas, kualitas pemanfaatan dalam meningkatkan keterampilan yang masih rendah Pak. Makanya sekarang ada vokasi ya Pak ya. Nah oleh karena itu ada beberapa tantangan yang memang menjadi pertanyaan besar adalah kesiapan vokasi, terutama adalah keterampilan digital, karena sekarang kan eranya sudah digitalisasi ya Pak ya. Itu satu. Kemudian kalau kita lihat kualitas daripada pendidik sendiri, yaitu guru dan ketersediaan. Jadi selain kualitas adalah kesediaannya. Kemudian juga kalau kita melihat angka dari partisipasi menunjukkan ketimpangan desa dan kota. Nah kira-kira seperti itu. Nah pertanyaannya ada 3 pertanyaan, mungkin nanti Bapak bisa menjawabnya. Yang pertama adalah bagaimana sih strategi menempuh tadi literasi, numerasi, dan sains matematika. Yang kedua adalah kaitannya dengan kompetensi vokasi yang terkait dengan digital, dan yang terakhir adalah langkah konkret mengatasi ketimpangan. Silakan Pak Abdul Muti. Terima kasih Mbak Afi. Saya diberi waktu berapa untuk menjawab pertanyaan? Itu Pak ada waktu. Oh ada di situ. Serius ya kayak debat capres. 12 menit Pak, iya Pak. Pakai timer. Monggo Pak. Supaya nggak di tengah jalan diomongin berhenti Pak. Baik, yang pertama begini. Kita berusaha untuk menjawab berbagai pertanyaan itu dengan visi besar kami, pendidikan bermutu untuk semua. Yang dalam penjabarannya terkait dengan berbagai angka-angka tadi itu, kami berusaha untuk memperluas layanan pendidikan itu tidak hanya schooling tetapi learning. Kalau schooling itu dimaknai adalah proses di mana anak-anak itu belajar di sekolah formal. Sementara di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu disebutkan belajar itu bisa melalui jalur pendidikan formal, informal, dan non formal. Nah yang sekarang coba saya perbanyak adalah jalur learning melalui pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu bisa
berupa penyetaraan. Penyetaraan itu sering terkenal dengan ada paket A, paket B, paket C, yang memberikan keleluasaan kepada murid untuk belajar sesuai dengan waktu yang mereka miliki. Tapi kami berusaha untuk program penyetaraan ini lebih tertib dengan pendataan yang lebih akurat di Dapodik. Karena kadang ada juga penyetaraan itu yang dia karena dulu pendataannya tidak bagus, itu seperti program jamak kosor gitu. Jadi waktu belajarnya singkat tapi dapat 2 ijazah gitu. Malah ada temuan, tapi ini temuan ya, itu kasus. Karena kepentingan tertentu itu jamak kosor terus takdim. Jadi paket C-nya selesai dulu, B-nya belum. Tapi itu dulu kasus. Nah karena ada pengalaman seperti itu, sekarang kami coba perbaiki. Nah mereka yang ikut paket C itu atau B atau A itu bukan berarti mereka yang kemampuannya di bawah rata-rata. Karena soal waktu saja. Karena itu mereka ini sebagian sekolah sambil dia bekerja. Saya baru pulang dari Mataram. Itu ada seorang bapak berusia 57 tahun, sebaya saya. Sampai saya tos kepada bapak sama dengan saya berarti gitu. Ngambil paket C. Ada seorang ibu ngambil paket A. Saya tanya, ibu ngambil paket A? Iya, saya dulu hanya sampai kelas 4 SD saja. Artinya access to learning ini yang kita coba perluas. Selain juga kita memberikan layanan misalnya homeschooling itu kita sekarang agak berikan ruang juga. Homeschooling itu juga bagian dari pilihan karena mungkin mereka itu punya profesi yang tidak memungkinkan dia sekolah formal. Sebutlah misalnya dia seorang atlet. Atlet dia harus berlatih di training center, harus bertanding. Tidak mungkin dia sekolah formal. Tapi dia tetap harus bisa belajar. Atau ini yang banyak sekali kami temukan. Anak-anak yang harus membantu orang tuanya bekerja. Sekarang yang lagi rame beberapa waktu yang lalu ada kasus di Lampung itu. Seorang anak SMP yang kemudian terpaksa keluar. Yang sebenarnya dia tidak dikeluarkan sekolahnya dan tidak dibully. Hanya karena dia memang harus membantu orang tuanya sebagai single mother yang menghidupi 3 orang anaknya. Nah anak ini tidak mungkin sekolah formal. Karena itu ruang-ruang seperti ini Mbak Afi yang bisa kita berikan untuk menjawab berbagai pertanyaan tadi. Dan perlu saya jelaskan bahwa angka putus sekolah itu tidak melulu selalu karena ekonomi. Sebagian masalah kultural. Masalah kultural misalnya mereka harus menikah dini. Dan ini angkanya lumayan tinggi yang menikah dini ini. Alasannya kultural saja, kalau tidak segera menikah dianggap menjadi perawan tua. Dan berbagai kendala kultural lain, begitu mereka sudah berkeluarga maka mereka tidak sekolah. Karena itu maka kami berusaha untuk membuka akses itu seluas-luasnya dengan pembelajaran yang fleksibel. Kami misalnya membuka pembelajaran jarak jauh, distance learning, yang sudah kami uji coba malah dengan anak-anak pekerja migran Indonesia di Kinabalu. Mereka anak-anak pekerja migran yang memang tidak mendapat pendidikan sebagaimana mestinya, kita pembelajaran jarak jauh dengan sekolah di Indonesia. Harapannya supaya ijazah mereka nanti diakui oleh Indonesia. Karena itu maka pendekatan-pendekatan learning ini kita perluas. Karena kalau hanya schooling itu memang berbagai kendala terjadi. Atau saya baru pulang dari Maluku Tenggara. Angka tidak sekolah itu tinggi di situ. Karena apa? Banyak pulau-pulau kecil yang penduduknya sangat sedikit. Kalau didirikan sekolah formal itu jelas secara ekonomi tidak visible. Karena itu kita dorong untuk dia nanti bisa dengan sekolah satu atap di mana 3 jenjang itu bisa di sekolah yang sama. Atau model tadi sekolah-sekolah pembelajaran jarak atau sekolah terbuka yang nanti gurunya kita datangkan ke situ. Nah, modul-modulnya kita kirim. Nah karena itu kita berusaha agar layanan ini semakin terbuka. Saya baru saja pulang dari Sulawesi Utara yang ada tempat menyelam itu.
mana namanya, Bunaken, terima kasih Mas. Ini kayaknya biasa nyelam ya Mas ya. Itu ada sebuah desa di Bunaken yang tempat hub pelabuhan itu. Di situ kemudian kita dirikan fasilitas belajar dengan Starlink. Yang itu biayanya tidak mahal, hanya sekitar 30 juta, mulai dari bangun sampai kemudian instalasinya dia listriknya pakai tenaga surya. Dan itu bisa dipakai untuk mereka belajar di situ dengan akses yang kita batasi. Maksudnya kita batasi itu aksesnya adalah akses yang terhubung dengan rumah pendidikan, yang di situ kita sediakan berbagai macam bacaan untuk anak-anak. Karena kalau aksesnya tidak kita batasi, nanti jangan-jangan Starlink itu dia online, bukan untuk belajar tapi untuk judi online atau untuk online yang lain yang tidak sesuai dengan fungsi pendidikan. Nah, ini coba kita lakukan. Nah, infrastrukturnya apakah sudah memungkinkan saat ini dengan bekerja sama saja atau masih dalam tahap memang mempersiapkan infrastruktur, Pak? Ini kan karena luar biasa progresif ya. Pengalihannya itu saya baru dengar juga kalau ternyata luar biasa informalnya justru sekarang dikembangkan dengan paket-paket yang juga secara daring dan luring bisa dilakukan. Gimana Pak? Sudah berjalan dan kami memang menggunakan pendekatan partisipasi semesta. Tidak semua yang berkaitan dengan biaya pendidikan itu harus dipenuhi pemerintah. Kami mendorong perusahaan-perusahaan untuk membantu kami. Bahkan kami juga mendorong masyarakat untuk sukarela berkontribusi dalam pendidikan. Misalnya begini Mbak Afi, revitalisasi pendidikan yang sekarang Pak Presiden mengalokasikan 16,9 triliun, awalnya kan untuk 10.440. Realisasi yang sudah tanda tangan PKS itu 16.140. Banyak juga ya Pak. Dan beberapa yang saya kunjungi itu ada satu daerah di Jogja yang dia mendapat dana revitalisasi 1,2 miliar, tapi dia menghimpun dana masyarakat 1,7 miliar. Luar biasa. Jadi dana pemerintah itu yang menjadi stimulan saja. Jadi partisipasi masyarakat cukup banyak. Partisipasi semesta itu yang kita dorong, dan ini yang kadang-kadang, mohon maaf, para ekonom itu kadang-kadang ngitung ekonomi itu hanya selalu yang berasal dari APBN. Padahal dari ayah bunda juga banyak. Yang dari ayah bunda juga banyak, dan itu adalah bagian dari kekuatan Indonesia itu ada di situ. Ada di situ ya Pak. Kembali ke cerita tempat lain, ada yang kita bantu 3 ruang kelas baru. Tetapi kemudian masyarakat berpartisipasi sehingga bisa dibangun 4 ruang kelas baru. Artinya kita bicara pendidikan ini sebagai proses dan ekosistem di mana semua bisa terlibat. Yang penting adalah kita bangunkan sebuah kesadaran kolektif untuk mereka ini memiliki kontribusi dalam mencerdaskan pendidikan ya. Kalau vokasi gimana Pak? Kaitannya dengan ketenaga kerjaan kita kan sekarang banyak SMA ya, SMP. Nah ini gimana membuat mereka itu supaya juga meningkatkan skillnya? Saya ada 4 strategi. Yang pertama adalah SMK 4 tahun. SMK ya, SMK 4 tahun, dan itu secara aturan itu dimungkinkan. Beberapa sudah ada SMK yang memang sejak awal 4 tahun. Di Semarang itu ada dulu namanya SMK Pembangunan, itu 4 tahun sejak awal. Yang 1 tahun terakhir itu dipersiapkan mereka masuk dunia kerja. Seperti D1 gitu ya ibaratnya. Ya, tapi dia tidak D1. Dia tetap saja SMA Mbak. Yang kedua itu SMK yang berbasis keunggulan lokal. Misalnya SMK yang di situ daerah kopi, daerah teh, daerah kelautan, itu kita dorong supaya program keahlian yang dikembangkan adalah yang memang berpotensi, yang ada potensi lokalnya. Karena saya ada kritik, mohon maaf, ada SMK di daerah perkebunan teh, jurusannya komputer jaringan. Nggak nyambung gitu ya? Nggak nyambung. Padahal di situ banyak teteh-teteh yang membentuk daun teh. Dan butuh tenaga kerja gitu tenaga kerja. Misalnya, dia tidak mengerti ilmu tentang teh sama sekali. Menarik tuh Pak. Itu kan? Nah, yang ketiga itu adalah kemitraan dengan dunia industri tapi by order. By order. Misalnya perusahaan A itu perlu keahlian apa? 1 tahunnya untuk itu ya? Ya, itu tailor made. Itu tidak perlu 4 tahun yang ini Mbak. Ada satu kerjasama saya sudah dengan perusahaan penangkapan ikan, yang dia itu memang kekurangan tenaga ahli untuk mesin pendingin di kapal itu. Nah, dia sudah tanda tangan dengan kami perlu tenaga untuk mengerjakan mesin pendingin kapal itu. Dan mereka ini prakteknya tidak kami siapkan di lab, tapi prakteknya langsung di
kapal di perusahaan itu, tapi dengan catatan begitu lulus dia harus kerja di situ. Oke. Jadi Harus kerja benar-benar. di perusahaan itu. Ini yang sekarang kontrak sebelum itu ya. betul, itu yang saya sebut dengan tailor made. Tailor made ya. Nah yang keempat itu kerjasama untuk pengiriman ke luar negeri. Kami ada MOU dengan Kementerian P2MI untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang bekerja di luar negeri dan kami sudah kumpulkan SMK-SMK yang punya kerjasama dengan luar negeri. Jumlahnya ratusan Mbak Afi. Luar biasa ya Pak. Jumlahnya ratusan, terutama di negara-negara seperti Jepang, Ya. Korea Selatan, Yang aging. Taiwan, yang memang perlu tenaga-tenaga muda untuk bekerja di berbagai sektor. Jadi sudah kita coba Ya. berbagai macam terobosan dan ini bukan akan ya, bukan Sudah akan, mulai ya. sudah berjalan. Hanya karena baru 1 tahun jadi baru mulai. Iya, iya. Artinya bahwa sudah ada, tinggal kita melihat hasil dan kemudian bisa dikopi dengan yang lainnya ya Pak. Mudah-mudahan. Artinya perusahaan-perusahaan yang menginginkan itu sebenarnya bisa bekerja sama dengan Ya. dan tempat Bapak untuk mengembangkan vokasi-vokasi melalui SMK ya Pak Betul, sebenarnya ya. betul. Tapi apakah memang keinginan di SMK itu mulai banyak Pak? Dulu kan orang kayaknya nggak mau masuk SMK gitu. Nah ini gimana? Ya, ada psikologi sosial, kadang-kadang dianggap lulusan SMK ini secara intelektual di bawah rata-rata. Betul. Karena itu sejak kepemimpinan sebelum saya, Iya. itu SMK itu orientasinya tidak full dia bekerja. Tapi istilahnya itu MWB. MWB itu melanjutkan Oke. wirausaha atau bekerja. Jadi sekarang banyak lulusan SMK itu yang kuliah. Atau banyak mereka yang memang punya keahlian tertentu, itu dia usaha mandiri. Dia tidak bekerja melamar pekerjaan. Malah jadi wirausaha lah ya, pengusaha Betul, dan ya, itu walaupun sekarang kecil banyak. gitu ya Pak ya. Oke. Jadi kita dorong untuk mereka ini tidak semuanya harus bekerja di sektor-sektor formal yang kadang-kadang ada dramatisasi harus antri sekian banyak dan sebagainya. Jadi dia sebagian banyak sekarang mulai kuliah. Oke. Banyak yang juga memang dia usaha mandiri. Karena itu di kurikulum SMK kami usahakan sekarang ada materi entrepreneurship. Entrepreneurship, oh ya, itu bagus Sehingga sekali, mereka Pak. itu bisa berwirausaha tidak harus menggantungkan rezekinya Bekerja dari- pada orang lain ya. Betul. Dan memang Indonesia kekurangan wirausaha sih Pak sebenarnya. Jadi kita mesti mendorong ya Pak ya. Baik Pak, ini sudah ada penanggap juga nih Pak. Mau Oh ya, menanggapi oke. Bapak mau bertanya ya. Saya persilakan Mas Irwan Trinugroho dari akademisi dari Universitas 11 Maret dan juga Mbak Nina Sapti dari akademisi dari Universitas Indonesia. Kami persilakan. Mic-nya belum nyala. Ya. Habisnya Mas Irwan. Izin Pak Menteri, saya dari Unitas 11 Maret atau UNS Pak Menteri. Yang pertama mungkin kita patut mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri dan jajarannya dalam 1 tahun ini, terutama kaitannya dengan infrastruktur pendidikan dasar dan menengah itu. Tadi disampaikan terkait dengan proyek yang cukup besar yaitu revitalisasi sekolah yang targetnya adalah 13.000, yang itu juga di dalamnya menggunakan model yang inovatif yaitu adalah swaklola, tidak lagi top down tapi swaklola yang itu juga melibatkan partisipasi aktif dari sekolah dan juga dari masyarakat ya. Gitu. Nah tadi banyak diceritakan oleh Pak Menteri terkait dengan infrastruktur, tapi cuman saya juga dari sisi yang lain Pak, karena pendidikan itu selain infrastruktur juga adalah kualitas guru Pak. Nah kualitas guru tadi mungkin belum sempat disinggung oleh Pak Menteri gitu ya. Nah jadi terobosan apa Pak yang Pak Menteri ini dalam mungkin 4 tahun ke depan atau mungkin yang 1 tahun ini sudah dilakukan dalam konteks untuk meningkatkan kualitas guru. Kami pahami bahwa ada program yang namanya adalah PPG, program pendidikan profesi guru gitu. Sudah berjalan cukup lama mungkin ya sekitar hampir 10 tahun gitu ya. Tapi cuman terkesannya adalah bahwa program itu walaupun memang transmisinya itu adalah sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui 2 jalur gitu ya. Jadi jalur pertama adalah meningkatkan kesejahteraan guru, yang kedua adalah melalui peningkatan kompetensi guru. Nah, tapi apakah itu sudah betul-betul regulatory impact analysis-nya sudah dilakukan Pak setelah berjalan selama beberapa tahun ini? Karena terkesannya di lapangan adalah ya ini sekedar untuk sertifikasi guru aja biar dapat sertifikat gitu-gitu. Tapi apakah secara impact-nya pada kualitas mutu pendidikan kita sudah dilakukan assessment terhadap itu gitu Pak. Ya, jadi karena yang saya lihat assessment-nya hanyalah short term gitu ya. Jadi apakah pedagoginya guru meningkat, kemudian kompetensi profesionalnya meningkat gitu. Tapi secara overall, secara makro apakah impact terhadap kualitas pendidikan itu sudah diuji gitu. Apakah dengan program itu. Ini bukan
dalam konteks Baik, untuk mengkritisi terima PPG, kasih, tapi Mas. adalah konteksnya adalah untuk kemudian continuous improvement dari program pendidikan profesi guru itu. Iya. Terima kasih Bu Afi. Terima kasih. Kedua Bu Nina silakan. Ya, terima kasih Bu Afi. Selamat siang Pak Abdul Mufti. Terima kasih atas waktunya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah kinerja. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa salah satu kinerjanya itu adalah kualitas pendidikan bisa berupa penciptaan lapangan kerja. Nah tadi sudah disampaikan SMK misalnya diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja atau mungkin yang lain kepada kualitas pendidikan yang untuk melanjutkan pendidikan. Tapi kalau kita lihat Pak, ini catatan skor PISA menurun Pak selama 2006 sampai sekarang. Dan kita matematika, sains, membaca itu turun artinya secara skor ya. Jadi walaupun peringkat kita mungkin naik. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bapak memantau kurikulum ini karena memang berbagai model ya. Jadi SMA mungkin melanjutkan, SMK lapangan kerja. Apakah sudah ada proses monitoring yang melakukannya secara sistematik? Karena kalau pakai angka angkatan kerja pengangguran terdidik itu justru naik Pak gitu. Jadi kita agak khawatir gitu ya. Yang mana sebetulnya kalau SMA melanjutkan oke, berapa persen dan berapa yang akan ditargetkan. Itu satu. Yang kedua adalah tadi kita juga sudah lihat bahwa angka swadana atau pengumpulan dana dari masyarakat besar selain dari dana pemerintah. Dana pemerintah sudah dialokasikan sesuai undang-undang. Pertanyaannya adalah bagaimana bantuan operasional sekolah dari pemerintah maupun dana masyarakat mendapatkan monitoring yang baik. Jadi misalnya benarkah dana itu dikumpulkan untuk sekolah? Karena maaf ada beberapa kasus yang kriminal dan tidak untuk sekolah tapi untuk kepala sekolah menyimpang begitu ya. Jadi bagaimana Bapak memantau proses pendanaannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nina. Silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama untuk peningkatan kualitas guru ada 3 yang kami lakukan. Yang pertama adalah pemenuhan kualifikasi guru. Jadi Mbak Afi sekarang ada lebih dari 200.000 guru yang belum D4 atau S1. Itu belum karena persyaratan undang-undang guru kan guru itu sekurang-kurangnya berpendidikan D4 atau S1. Nah mulai tahun ini baru pertama kali diselenggarakan. Kami memberikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 tahun ini 12.500. Dapat beasiswa per semester 3 juta. Nah tahun depan kami alokasikan untuk 150.000 guru dan itu sudah masuk dalam APBN 2026 dengan perhitungan yang sama. Nah memang mereka ini kan sudah punya pengalaman mengajar. Sebagian memang mereka dulu guru-guru itu kan D2, sebagian D3, sebagian guru DO. Artinya sudah kuliah S1 tapi nggak selesai sehingga mungkin tinggal kurang skripsi atau apa kemudian nggak selesai gitu. Tapi dia punya pengalaman mengajar, sehingga program ini kami menggunakan pendekatan RPL, rekognisi pembelajaran lampau di antara mitranya UNS. Yang kedua adalah program PPG tadi itu. Nah PPG itu ada 2, ada PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. PPG prajabatan itu mereka yang memang ngambil jurusan PPG, kuliahnya jurusan PPG. Nah yang dalam jabatan itu mereka sudah jadi guru, sudah memenuhi kualifikasi D4 atau S1 dan harus ikut PPG sebagai syarat untuk dia bisa mendapatkan sertifikasi. Nah yang ketiga adalah pelatihan guru yang berkesinambungan. Kami ada kebijakan namanya Hari Belajar Guru. Jadi ada 1 hari dalam 1 minggu di mana guru itu belajar dan guru itu harus belajar. Karena mereka belajar ini kita hitung dengan konversi kewajiban mengajar. Kewajiban mengajar guru itu kan 24 jam. Nah sekarang kami buat kebijakan, dia tidak harus mengajar 24 jam tatap muka. Dia bisa mungkin 16 atau mungkin 18, pemenuhan sampai dengan 24 itu diantaranya adalah melalui continuing professional development, ikut pelatihan-pelatihan yang itu bisa kami fasilitasi lewat balai-balai khususnya balai guru dan tenaga pendidikan di tiap-tiap provinsi. MGMP kita hidupkan lagi. Dan dana BOS itu boleh digunakan untuk pelatihan guru ini. Jadi guru tidak hanya sekadar mengajar tapi juga perlu ilmu sebenarnya. Betul, karena ada Mbak Afi dalam catatan kami memang tidak banyak. Ada guru yang sejak diangkat terima SK pertama sampai menjelang SK terakhir itu tidak pernah pelatihan. Jadi sampai mau pensiun ya. Betul, itulah masalahnya kenapa kemudian
ketika ada masalah seperti kekerasan di sekolah, cara penanganannya cara ketika dulu dia menjadi murid. Iya, beda kan sekarang nanganin murid, Pak. Betul. Nah itu karena apa? Karena mereka tidak pernah ikut pelatihan. Nah ini yang sudah kami lakukan untuk bagaimana guru meningkat kualitasnya dan kesejahteraannya. Cuma memang ada faktor budaya yang memang harus kita bangun. Karena begitu sertifikasinya meningkat, tunjangannya meningkat, itu yang meningkat itu tunggangannya. Iya, nah itu yang susah. Kinerjanya tidak meningkat itu. Nah, ini menjadi tantangan kultural kita. Betul, culture. Betul. Culture-nya harus dirubah ya Pak. Kalau enggak memang jadi ada semacam perubahan gaya hidup juga ya. Nah itu yang menurut saya memang ada aspek kultural yang harus kita bangun. Kemudian yang kedua Ibu, soal yang pertama tadi Bu Nina, ya mengenai yang pengalokasian dana. Ya, alokasi dana sama monitoring. Bantuan itu ada dua jenis Bu. Satu namanya PIP. Nah PIP ini kepada murid. Yang itu memang peruntukannya adalah untuk murid. Yang secara ekonomi sekarang pakai istilah baru itu desil 1, desil 2. Oh iya, desil 1, desil 2. Ya, sekarang kita sudah punya data sen. Betul. Yang itu nanti kita pakai itu dan sebagian mungkin dibantu oleh kawan-kawan DPR untuk disalurkan di dapilnya masing-masing. Mungkin yang pernah anggota DPR punya pengalaman itu. Nah, yang kedua itu beasiswa ADEM. Itu untuk murid juga, untuk daerah seperti Papua. Kemudian juga kalau perguruan tinggi kan namanya adik ya, untuk perguruan tinggi kan adik. Nah untuk sekolah ADEM, itu untuk mereka yang dari daerah seperti Papua, kemudian tadi anaknya pekerja migran, itu dapat juga bantuan dari kami. Ini yang untuk murid. Yang untuk sekolah itu dana BOS. Dana BOS ini ada yang berbeda dalam kebijakan kami sekarang Mbak Afi. Seperti apa Pak bedanya? Yang pertama, prosentase peruntukannya sudah jelas. Yang untuk perbaikan kecil sekolah itu berapa persen, yang untuk operasional berapa persen, dan dana BOS itu boleh sebagiannya untuk menggaji guru honor. Oke, jadi untuk guru honor ya? Ya, boleh. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler apa boleh dari dana BOS, dan itu peruntukannya sudah jelas. Sehingga secara teoritik ini memudahkan guru dalam menggunakan dana BOS dan bisa diawasi karena peruntukannya jelas. Nah yang kedua yang berbeda, dana BOS kami itu menggunakan istilah dana BOS majemuk. Dana BOS majemuk itu adalah dana BOS yang nominalnya antara satu daerah dengan yang lainnya tidak sama. Karena mengikuti tingkat kemahalan dari suatu daerah. Ini sudah kami kembangkan supaya apa? Ya supaya sekolah itu memang terbantu operasionalnya berdasarkan daerah kemahalannya, dan BOS ini untuk negeri maupun swasta. Hanya memang dana BOS ini kita berikan sejumlah murid. Jadi dana BOS itu nominalnya itu mengikuti jumlah murid. Mengikuti jumlah murid. Jadi berbeda-beda tadi makanya. Nah itu yang kadang-kadang ada efeknya. Karena mengikuti jumlah murid maka sebagian sekolah itu mengejar supaya muridnya sebanyak-banyaknya. Jadi uangnya yang dikejar bukan ininya ya Pak. Jadi murid untuk uang bukannya uang untuk murid gitu. Ya itu yang memang dinamika di lapangan seperti itu. Tapi sebagai sebuah kebijakan kami berusaha untuk lebih fair, lebih presisi begitu sehingga potensi-potensi penyalahgunaan itu dapat kita minimalkan dan masyarakat bisa melaporkan. Kami punya unit pelaporan namanya ULT. Yang itu masyarakat bisa melaporkan kepada kami lewat ULT itu atau langsung kepada menterinya. HP saya tidak ganti, saya bisa dijabri siapa saja, yang tidak kenal juga saya angkat, yang marah-marah juga saya angkat, tapi semua saya terima dengan suka, walaupun suka dimarahi, tapi saya suka juga gitu. Nah monitoringnya itu seperti itu Pak, monitoring, alat monitoringnya seperti itu ya. Lalu mengukur kinerja mungkin yang perlu seperti apa Pak? Mengukur keberhasilannya paling tidak dari apa yang menjadi program Bapak itu. Apakah setahun ini sudah terlihat paling tidak hasilnya gitu? Lalu target tahun depan? Ya kami baru 1 tahun ya. Baru 1 tahun. Jadi, tapi kalau beberapa misalnya kebijakan mengenai SPMB, seleksi penerimaan murid baru, kan sudah ada survei dari UI ya. Bagaimana respon publik terhadap SPMB itu. Kemudian juga survei yang dilakukan oleh pihak lain termasuk teman-teman media, bagaimana dampak revitalisasi terhadap perbaikan mutu dan bahkan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal karena sistemnya swakelola. Kemudian juga sudah ada respon survei memang bukan oleh kami tapi oleh pihak-pihak lain bagaimana dampak dari misalnya berbagai kebijakan menyangkut pelatihan guru itu terhadap
peningkatan kinerja guru dan juga penanganan berbagai masalah belajar. Ya. Jadi termasuk tadi STEM itu Mbak, saya manggilnya Mbak nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Mbak, masih muda Pak Bu Nina. Itu kami ada program matematika mulai TK. Iya. Matematika mulai TK dan kita ada program namanya Gerakan Numerasi Nasional. Yang dengan itu matematika mulai TK itu bukan matematika yang rumus-rumus tapi logika matematika yang kita ajarkan. Iya, iya. Logika matematika kita ajarkan. Kemudian yang kedua, kita sekarang ada program lagi-lagi dengan swasta Mbak Afi. Oh, ini kolaborasi ya Pak? Ya, STEM 3M. STEM 3M itu adalah STEM yang mudah, murah, menggembirakan. Seperti apa? Karena sekarang masih ada anggapan matematika itu susah. Gitu. Ya. Sains itu mahal. Nah karena itu kita sekarang mulai ada gerakan, baru saya canangkan kira-kira 2 bulan yang lalu. Gerakan numerasi nasional dan STEM yang 3M tadi itu. Oke. Harapannya berbagai kendala dalam kaitannya dengan pembelajaran matematika, sains, teknologi, kemudian berbagai macam ilmu-ilmu eksakta itu dapat kita rubah dengan merubah mindset bahwa sains itu tidak susah. Iya, iya. Karena kata lagu susah itu tidak ada gunanya. Terus Pak terakhir mungkin nih sebelum waktunya habis untuk menilai bahwa sebenarnya nanti kita akan menyiapkan orang itu untuk siap kerja dan jadi wirausaha tadi gitu ya. Tadi sudah berbagai kurikulum ya sudah disampaikan. Lalu bagaimana hubungannya dengan para pengusaha selain mereka sebagai donatur tapi mereka sebagai pengguna kerja nanti seperti apa Pak yang sudah dilakukan oleh Desman? Tadi Mbak Afi, kalau di aturan yang lama kan memang SMK itu harus ada kemitraan dengan DUDI. Oke. Dunia usaha dan industri, tapi memang ada problem. Problemnya adalah anak-anak SMK yang praktek di dunia usaha itu dianggap kemampuannya jauh di bawah yang seharusnya. Sehingga banyak yang mereka praktek di perusahaan itu hanya datang saja di situ tidak diberi kesempatan untuk praktek. Karena itu kita coba sekarang dengan tadi pendekatan tailor made tadi itu. Tailor made itu. Jadi perusahaan perlu apa, kemudian prodi atau program keahlian kita buka dan mereka yang melatih. Itu yang pertama. Supaya sesuai ya kalau dia yang latih. Nah yang kedua, kami sudah ada MOU dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk anak-anak SMK ini bisa praktek di BLK. Bisa praktek di BLK dan mereka praktek di BLK ini menggunakan fasilitas dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah praktek mereka itu kalau memang sesuai bisa dapatkan sertifikat. Oh itu bagus Pak. Dapat sertifikat. Secara formal ya jadinya. Ya betul, sehingga dengan sertifikat itu dia punya 2, begitu lulus SMK dia punya 2. 1 dia punya ijazah sesuai program keahliannya. Yang kedua dia punya sertifikat profesi yang diterbitkan oleh BLK itu. Dan beberapa sudah berjalan. Iya. Bagus dong Pak. Kalau itu artinya sudah banyak membantu nanti akhirnya yang akan bekerja, tapi yang sudah bekerja pun bisa meningkatkan skill ya sebenarnya. Dua cara itu yang bisa dilakukan. Baik Pak, terima kasih. Ternyata banyak perubahan sih yang saya dengar. Jadi saya tadi tertarik untuk mendengarkan karena ternyata sangat membantu sekali di pendidikan menengah ini karena kan kita sebagian besar memang masyarakatnya ada di situ yang bekerja ya Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Muti. Terima kasih Mbak Afi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ibu Afi dan Bapak Abdul Muti, terima kasih banyak telah bersedia berdiskusi di kesempatan kali ini. Pak Abdul Muti, terima kasih baik sekali lagi atas kehadirannya di Sarasehan 100 Ekonom Indonesia. Selanjutnya kami masih berada di klaster ketiga sesi kedua yaitu klaster kesehatan. Namun sebelum kita memulai rangkaian diskusinya kami persilakan untuk mengabadikan momen ini terlebih dahulu. Bersama dengan para ekonom senior Indef dan juga founder dari Indef. Bersama dengan Bapak Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kami abadikan momennya terlebih dahulu, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi kami berikan waktu untuk mengabadikan momen ini terlebih dahulu. Dan kami ucapkan tentunya, mau ngasih buku, oke baik. Dan sedikit pemberian simbolis yaitu merchandise dan buku yang diberikan langsung oleh Bapak Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yang secara simbolis memberikan buku sebagai cindera mata di kesempatan kali ini di rangkaian acara Sarasehan 100 Ekonom Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bapak.
sangat meaningful. Buku yang disampaikan langsung, diberikan langsung secara simbolis oleh Bapak Abdul Muti. Terima kasih banyak.